Selamat siang adik-adik mahasiswa semua. Kali ini kita akan ketemu lagi dengan Bu Era ya, untuk membahas lebih lanjut tentang gut microbiome. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa sih gut microbiome, terus hubungannya dengan kesehatan kita, kemudian gut microbiome yang ada di kulit, di perut kita, dan ada kemungkinan di otak kita juga. Nah, untuk kali ini kita akan membahas sedikit lebih dalam ya tentang aplikasinya ya Bu Era ya. Gut microbiome kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan data science ya, big data ya Bu Era ya. Nah, kira-kira kaitannya apa sih? Ayo langsung kita tanyakan ke Bu Era aja. Selamat siang Bu Era. Selamat siang Bu. Oke, kita lanjut langsung aja ya Bu Era ya. Iya. Nah, untuk kali ini kan kemarin pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya tentang apa itu microbiome dan hubungannya dengan pola hidup ya. Untuk dilakukan suatu studi atau research microbiota tertentu, data yang didapatkan pasti sangat beragam ya Bu Era ya kan, di dalam perut itu isinya macam-macam bakteri ya, dan luar biasa juga itemnya ya. Nah, adakah solusi yang ditawarkan untuk belajar atau research tentang itu? Bagaimana caranya memilah-milah gitu ya, bakteri apa, seperti apa? Kira-kira bagaimana Bu Era? Iya, saya share boleh. Kelihatan kan ya Bu ya? Ya, jelas. Ya, nah tadi benar sekali yang disampaikan bahwa dalam penelitian human microbiome itu itemnya sangat beragam, dan tentunya ukuran data yang dihasilkan juga besar ya. Jadi seperti yang kita pernah diskusikan di pertemuan minggu lalu, bahwa penelitian microbiome itu tidak hanya terbatas pada mengetahui bakteri apa saja atau microbes apa saja yang ada di dalam sampel kita, tapi juga dapat dilengkapi dengan omics lainnya. Misalkan di sini kita bisa lihat ada metatranskriptomics, kemudian ada metaproteomics, ada metabolomics. Jadi analisisnya akan lebih komprehensif, menyangkut fungsi dari microbes tersebut. Kemudian tidak terbatas hanya itu juga, kita juga kalau menggunakan subjek manusia, kita juga mengumpulkan berbagai metadata. Contohnya ada yang mengaitkan microbes ini dengan genetics, kemudian ada yang mengaitkan dengan bagaimana immune profile atau clinical information seperti klasifikasi penyakitnya, dan juga data-data demografik yang lain seperti misalkan berat badan atau tinggi badan dan sebagainya. Kemudian dalam penelitian microbiome ini juga desainnya beragam ya, ada yang case control study, misalkan membandingkan dua kelompok yang berbeda, sehat dan sakit misalkan. Kemudian ada juga yang longitudinal, maksudnya dia datanya diikuti sepanjang waktu seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Nah, ini beragam sekali analisisnya. Kemudian yang terpenting juga di dalam microbiome study saat ini adalah penelitian berskala populasi. Jadi misalkan di populasi Indonesia itu kecenderungannya seperti apa. Tetapi biasanya kecenderungan di satu populasi itu perlu juga dikonfirmasi di populasi lain. Nah, inilah yang disebut dengan meta-analisis cross different study. Kemudian juga untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan dari data analisis ini memang benar terjadi, maka juga diperlukan experimental validation. Misalkan menggunakan hewan model atau sel model atau randomized clinical trial. Jadi tahapannya cukup panjang ya untuk bisa sampai mengerti bagaimana microbes ini bekerja. Nah, tadi juga disampaikan bahwa penelitian microbes ini juga memiliki tantangannya tersendiri. Jadi dari segi eksperimental itu ada berbagai jenis teknik yang dilakukan, dan antara satu institusi biasanya beragam dengan institusi lainnya. Selain itu yang juga tidak kalah menantang itu adalah computational challenge, karena datanya cukup besar.
kita perlu melakukan quality control yang baik sehingga memastikan bahwa data tersebut bebas dari kontaminan. Kemudian karena data yang kita dapatkan misalkan saat melakukan analisis, taksonomi analisis, atau taksonomi annotation untuk menentukan bakteri apa yang ada di sana berdasarkan sequence DNA, maka kita juga memerlukan berbagai tools yang biasanya hasilnya juga berbeda-beda. Nah, ini tentunya perlu selektif ya dalam memilih toolsnya, bagaimana kelemahan dan kelebihan dari masing-masing tools tersebut. Nah, terkait dengan challenge ini ada juga beberapa inisiatif yang dilakukan untuk membuat data ini menjadi standar, sehingga ketika kita melakukan sharing antar institusi itu formatnya misalkan sama, sehingga tidak menyulitkan dalam pengolahan data lanjutannya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah privacy protection jika menyangkut data individual. Nah, tentu saja dalam data analisis ini poin yang terpenting adalah platform ya. Jadi biasanya data analisis ini dilakukan menggunakan superkomputer yang dapat menyimpan data besar, kemudian dapat melakukan analisis secara efisien sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk misalkan menganalisis satu sampel. Jadi bisa dilakukan secara paralel. Selain itu juga tentunya adalah aturan yang jelas mengenai kebijakan data sharing dan perlindungan terhadap privacy. Jadi ini beberapa contoh bagaimana menghadapi big data dalam microbiome analysis ini. Jadi memang tantangannya sangat besar ya Bu Era ya, karena data yang dikumpulkan tuh nggak main-main ya, karena dia beberapa macam pemegang kebijakan gitu ya, misalnya Universitas A dengan Universitas B, kemudian dijadikan satu, dilakukan analisis begitu ya? Ya, saat ini trennya mengarah ke sana ya, untuk memvalidasi data dari satu populasi dan populasi lainnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kira-kira memungkinkan ya enggak Bu Era? Kan tadi harus ada superkomputer tuh, harus ada kerjasama atau kolaborasi riset antara satu institusi dengan yang lain. Kira-kira memungkinkan nggak ya kalau di Indonesia? Ya, pertanyaannya menarik sekali. Sebetulnya ya saya sambil sharing ini. Kalau menurut saya sangat memungkinkan karena sebetulnya data kalau menurut saya ya data di Indonesia ini akan sangat menarik sekali karena populasinya tersebar di dalam pulau-pulau, kemudian memiliki budaya yang berbeda, memiliki kebiasaan makan yang berbeda. Jadi sebenarnya penelitian microbiome ini sangat potensial ya dilakukan di Indonesia. Bagaimana kita bisa mendapatkan data yang beragam dari populasi yang sama, kemudian kita bisa bandingkan dengan populasi yang lain. Untuk fasilitasnya sendiri, untuk superkomputer sepertinya beberapa institusi sudah mulai memiliki. Kemudian sequencing juga sekarang harganya sudah semakin murah ya, kalau kita lihat. Kemudian juga misalkan untuk analisis data tambahan seperti misalkan metabolomics atau metaproteomics bisa melakukan juga kolaborasi asal kepemilikan datanya ini jelas. Kemudian bagaimana transfer datanya ini jelas. Nah, ini yang menarik dari salah satu paper yang publish tahun ini mengenai bahwa public human microbiome data itu saat ini masih didominasi oleh negara maju. Jadi untuk negara berkembang itu masih underrepresented ya. Jadi merupakan sebuah potensi sebenarnya karena kita tidak bisa mengeneralisasi apa yang terjadi di misalkan Western population dengan apa yang terjadi dalam populasi Indonesia. Jadi menurut saya sangat memungkinkan dan juga ada beberapa platform superkomputer berbasis cloud system yang bisa diakses dari mana saja. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi salah satu alternatif jika institusi tidak memiliki superkomputer sendiri. Begitu, dan kemungkinan untuk harganya kemungkinan juga tidak jauh berbeda ya dengan mengurus superkomputer sendiri atau menggunakan
jasa cloud yang sudah ada saat ini. Gitu. Menarik sekali ya kalau misalnya bisa menggunakan cloud system ya, kayaknya possibility-nya untuk melakukan studi microbiome based on population cukup possible ya, Bu Era ya. Iya, untuk data sharing-nya juga lebih mudah jika sudah tersimpan di dalam cloud ya. Nah, untuk itu kalau keterkaitannya nih antara big data dengan precision ataupun personalized medicine sendiri seperti apa ya Bu Era ya? Ya, ini sedikit gambaran mengenai beberapa studi mengenai hubungan antara gut microbiome analysis dengan big data in healthcare yang menuju ke arah personalized dan precision medicine. Jadi mengapa microbes ini menjadi salah satu target? Karena seperti kita diskusikan sebelumnya, microbes ini adalah salah satu faktor yang bisa kita modified atau kendalikan ya, berbeda dengan genetik misalkan yang mungkin agak lebih sulit ya untuk mengendalikannya. Nah, kemudian data microbiome ini juga tidak berdiri sendiri, jadi bisa dilengkapi dengan omics lainnya, bahkan dikaitkan dengan data genomics. Nah, ini beberapa poin penelitian yang sudah dilakukan yang mengarah ke sana. Contohnya adalah bagaimana variability seseorang dalam merespons atau memetabolisme gula. Jadi ini penting sekali untuk misalkan treatment type 2 diabetes ya, bagaimana kita membuat treatment diabetes itu lebih personalized berdasarkan bagaimana seseorang memetabolisme gulanya dengan melihat data microbiome misalkan. Kemudian ada juga yang mengaitkan variasi dari mikroba yang ada pada tubuh manusia dengan sebagai potensi diagnostic tools misalkan, karena dia spesifik ya sifatnya terhadap individual. Kemudian yang menarik juga adalah penelitian baru-baru ini yang berusaha untuk membuat atlas atau mapping ya, bagaimana interaksi antara obat metabolismenya dengan microbiome, sehingga kemudian ini bisa menjadi target untuk precision medicine. Bagaimana, karena setiap orang itu merespon obat itu secara berbeda, jadi ada studi yang mengklasifikasikan mana orang yang merespon terhadap obat, mana yang tidak merespon. Karena kadang menggunakan treatment yang sama, penyakit yang sama, tetapi setiap orang responnya berbeda. Nah, ini bisa juga dilihat dari gut microbiome. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir ini adalah penelitian yang saat ini sedang saya lakukan adalah bagaimana melihat asosiasi dari microbes ini dengan kesehatan jangka panjang. Nah, ini di slide berikutnya ya. Ini adalah salah satu paper yang publish tahun ini. Jadi data yang kami miliki di sini adalah kami mengumpulkan data microbiomes di baseline. Jadi pada tahun 2002, kemudian juga dikumpulkan beberapa data kebiasaan, misalkan diet, kemudian obat, keadaan penyakit, dan tentu saja data-data demografik lainnya seperti umur, berat badan. Nah, kemudian kami memiliki akses ke National Health Registry ya, bekerja sama dengan otoritas kesehatan Finlandia. Di sini kami memfollow up individual yang sudah menandatangani persetujuan untuk penelitian ini. Jadi kita memerlukan tanda tangan tersebut ya, consent form dari partisipannya. Kemudian kami mengikuti data di National Health Registry, kapan orang tersebut membeli obat apa, kemudian kapan dia terdiagnosis suatu penyakit. Nah, kemudian ada juga kapan partisipan meninggal. Nah, itu data tersebut tersimpan di dalam National Health Registry dan kita memiliki akses ke sana. Nah, ini contohnya mengenai type 2 diabetes. Jadi kami melihat bagaimana microbes di tahun 2002 ini bisa memprediksi
kecenderungan seseorang tersebut terkena type 2 diabetes di kemudian hari. Nah, di sini kami menemukan adanya beberapa mikroba yang memiliki asosiasi positif dengan type 2 diabetes tersebut. Dan kami membagi, karena kebetulan data ini masih bersifat unik ya, jadi belum ada populasi yang memiliki follow up seperti ini. Jadi kami hanya bisa melakukan di dalam populasi. Kami membagi populasi Western Finland dan East Finland yang memiliki genetik yang berbeda, begitu. Jadi ini salah satu contoh pemanfaatan microbiomes analisis dalam big data yang mengarah kepada personalized medicine ya, harapannya. Ya, itu tidak hanya personalized medicine ya Bu Era, tapi juga biomarker ya, melihat Ya, dari betul. bakterinya begitu ya. Nah, sebetulnya yang menjadi PR ya untuk Indonesia sendiri itu adalah bagaimana mengumpulkan sekian banyak data gitu ya, karena kan kalau seseorang nih ke rumah sakit itu kan sepertinya belum tersentralisasi ya informasi seseorang itu. Nah, kalau di Finland sendiri mungkin sudah tersentralisasi ya Bu Era ya. Jadi data seseorang itu membeli obat apa, kemudian tanggal berapa dia ke dokter dan segala macam tuh sudah jadi satu tempat data gitu ya, terpusat datanya ya. Nah, mungkin Indonesia juga PR-nya seperti itu ya Bu Era. Kalaupun dilakukan satu studi yang hampir mirip misalnya tuh kemungkinan tantangannya ada di sana ya Bu Era ya. Betul sekali, ya betul. Jadi sebenarnya mensentralisasi data national health register ini membawa banyak sekali keuntungan ya. Misalkan kita ingin berpindah tempat, jadi data kesehatan kita sudah tersimpan di sistem begitu. Kemudian untuk saintis juga sangat berguna. Jadi ada banyak sekali penelitian di Finlandia yang menggunakan data National Health Register ini, tidak hanya penelitian microbiome. Jadi sebetulnya harapannya mungkin nanti di Indonesia juga mengarah ke arah sini, karena kita sekarang sudah punya personal number ya. Jadi mungkin bisa juga digunakan untuk mengumpulkan data seperti ini. Karena di Finlandia sekarang juga menggunakan personalized number tersebut untuk identifying masing-masing individu di sini. Jadi lebih mudah ya dibandingkan menggunakan nama misalkan. Iya ya. Jadi identitas number itu tidak hanya untuk kegiatan umum gitu ya. Jadi untuk kesehatan juga dan yang lain-lain gitu ya Bu Era. Itu mungkin satu PR yang besarnya untuk Indonesia. Semoga yang para pemegang kewenangan di atas mendengar dan membuat satu kebijakan yang cukup baik, ya bisa mencontoh lah. Oke, untuk itu, nah dalam kondisi pandemi saat ini Bu Era, ini kan kira-kira kalau COVID-19 atau kondisi pandemik apapun, kira-kira ada hubungan nggak antara gut microbiome kita dengan kondisi baru kita, maksudnya kondisi new normal gitu. Kira-kira ada hubungannya nggak ya? Ya, sebenarnya ada beberapa penelitian. Tentu saja karena microbiomes ini adalah salah satu bidang sains yang baru, jadi banyak juga yang tertarik untuk melihat keterkaitan misalkan antara orang yang lebih susceptible itu, lebih cenderung terkena COVID misalkan, atau orang yang lebih rentan gitu ya? Lebih rentan terkena COVID, kemudian orang yang lebih bisa ke arah penyembuhan begitu misalkan. Nah, ini ada beberapa penelitiannya. Ini saya ambil salah satu review yang membahas bagaimana kaitan microbiome dengan tingkat keparahan COVID dari pasien misalkan. Tentu saja ini tidak terlepas dari kebiasaan, misalkan kebiasaan hidup sehat yang mungkin mengarah kepada keadaan bakteri usus yang lebih baik, sehingga orang tersebut memiliki kerentanan yang rendah terhadap COVID. Kemudian memiliki tingkat recovery yang tinggi. Nah, itu salah satu topik yang menarik dibahas antara keterkaitan COVID dengan microbiomes. Kemudian hal lain, mungkin kita bisa melihat bagaimana di dalam era COVID ini kita semakin rajin mencuci tangan, kemudian memakai hand sanitizer. Nah, ini juga kemungkinan besar juga
berpengaruh ya terhadap microbiome. Salah satunya mungkin microbiome kulit, di mana kita menjadi hyper hygiene kadang-kadang ya. Tetapi ini juga penting untuk pencegahan dari COVID itu sendiri, karena kita perlu menjaga hygiene ini dengan benar. Nah, penelitian seperti ini mungkin saat ini sedang berlangsung ya, tapi saya belum mengumpulkan berapa datanya. Hanya ini yang kemarin saya berhasil, yang saya temukan menarik ya, bagaimana hubungan microbiomes ini dengan COVID severity. Ya. Mungkin kalau penelitiannya itu di daerah Eropa atau negara maju lainnya mungkin apa ya, bagus sih, bagus, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya itu dilakukan di Indonesia, Bu Era. Soalnya apa? Sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu perbedaannya sangat signifikan ya, di mana orang-orang itu sebelum pandemi mereka cuek aja gitu ya, cuci tangan nggak cuci tangan, pokoknya makan aja gitu. Nah kalau sekarang kan sedikit lebih aware gitu ya. Mungkin perbedaannya mungkin bisa terlihat gitu ya, mikrobiom yang ada di dalam perut mungkin sedikit berubah gitu ya. Ya, sebenarnya sangat menarik ya. Apakah kebiasaan baru ini membawa dampak yang positif terhadap microbiome kita atau tidak? Betul. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, kalau sekarang gini Bu Era, kalau kita lihat ya, banyak dari produk-produk kesehatan, misalnya produk kulit kecantikan kulit dan yang lain-lain tuh kadang-kadang ada yang mengatakan dia microbiome friendly. Nah, itu tuh maksudnya seperti apa sih Bu Era gitu? Saya sendiri pun kurang begitu paham gitu ya. Ya, jadi yang menarik dari penelitian microbiome ini mungkin ini salah satu presentasi yang pernah saya simak ya di salah satu konferensi mengenai microbiome ini sekarang ada kecenderungan overhype ya. Jadi sedikit-sedikit ada microbiome friendly seperti yang Ibu katakan tadi, kemudian based on microbiome science gitu di produknya. Tapi apakah sebenarnya masyarakat umum itu mengerti apa yang dimaksud itu kan sebenarnya kita kurang tahu ya. Jadi ini mungkin salah satu marketing strategi yang membawa jargon, menggunakan jargon sehingga terlihat wah. Jadi kadang kita juga sebagai konsumen kan, wah ini sepertinya bagus, ada embel-embel microbiome-nya. Terlihat saintifik gitu ya, Bu Era ya. Iya, terlihat saintifik betul. Tapi sebenarnya ada juga walaupun kita tidak memungkiri bahwa potensial dari microbiome ini, misalkan untuk skincare itu sangat potensial ya, saya bisa katakan sangat potensial. Tetapi sepertinya untuk saat ini bukti saintifiknya masih sangat beragam ya, masih variatif begitu antara satu penelitian dengan penelitian lain, sehingga untuk menarik sebuah kesimpulan itu masih cukup sulit. Kemudian ada juga kalau saat dulu kita melihat underselling microbiome, semua mikroorganisme berbahaya, kemudian hindari semua mikroorganisme, hal kotor itu tidak baik. Tapi sekarang juga ada kecenderungan overselling, jadi segala macam itu ada label probiotik gitu. Tapi kita kurang tahu sebetulnya probiotik ini apakah sudah teruji begitu ya. Karena kan kita seperti yang kita diskusikan sebelumnya, microbes yang tumbuh di oral misalkan berpindah ke usus ternyata ada kecenderungan membawa dampak negatif begitu. Nah, misalkan probiotik yang digunakan di usus kemudian digunakan di kulit, apakah benar-benar aman? Apakah benar-benar bisa menghasilkan efek sesuai dengan klaim klaim dari perusahaan tersebut misalkan. Jadi mungkin dari sisi produsen mungkin lebih sebaiknya memang memberikan edukasi yang lebih banyak ya untuk microbiome ini, karena masyarakat awam yang mungkin sangat tertarik dengan penggunaannya. Jika produk tersebut benar-benar efektif, maka akan sangat bermanfaat sekali. Tapi mungkin bisa disodorkan bukti ilmiahnya. Misalkan ada beberapa kalangan yang sangat tertarik untuk melihat bukti ilmiah tersebut. Sebagai konsumen pun kita juga harus sedikit skeptis ya, bila ada klaim yang terdengar too good to be true gitu misalkan. Jadi kita bisa konfirmasi misalkan ke produsennya. Seperti itu. Kalau contohnya sendiri seperti apa ya Bu Era, yang maksudnya kalau di Indonesia sendiri sepertinya produk microbiome yang skin friendly misalnya itu
saat ini saya lihat beberapa produsen yang ada di Indonesia masih belum mencantumkan itu gitu. Kalau misalnya Bu Era ada contoh seperti apa yang dimaksud produk yang microbiome friendly, betul ya? Ya, sebenarnya saya sendiri juga kurang begitu paham ya produk mana yang benar-benar memang microbiome friendly. Tapi di sepemahaman saya apa yang dimaksud microbiome friendly itu adalah bagaimana produk tersebut tidak mengganggu misalkan tidak mengganggu keseimbangan mikroba normal dalam kulit, misalkan kalau mau kita bicara tentang kulit ya. Mungkin kita bisa lihat slide ini, tapi ini disponsori oleh salah satu perusahaan ya. Mungkin untuk ada artikelnya bisa dibaca mengenai bagaimana perusahaan ini ingin mengembangkan produk yang microbiome friendly, yang tentunya memang banyak penelitian membuktikan bahwa ketika kita tidak mengganggu microbes ya, misalkan untuk produk kulit ya, kita bisa meminimalisir kejadian misalkan atopic dermatitis atau eksim gitu ya, yang paling sering. Itu kan terkait dengan inflamasi. Jadi banyak sekali mekanisme mikroba menyebabkan penyakit itu melalui jalur inflamasi begitu. Nah, di sini ada banyak pathway-nya atau yang ditarget untuk menghasilkan produk yang bisa dibilang kalau klaim dari perusahaan itu kan microbiome friendly itu. Contohnya misalkan menggunakan produk yang dihasilkan dari mikroba. Jadi ada yang istilahnya sekarang postbiotik ya, postbiotik. Jadi memang menggunakan produk yang dihasilkan oleh mikroba di dalam produknya. Jadi menggunakan produk alam yang dihasilkan oleh mikroba kulit misalkan untuk melindungi kulit dari misalkan penuaan, anti-aging gitu ya. Karena inflamasi juga adalah salah satu mekanisme dari penuaan sendiri ya. Kemudian jerawat juga kan terkait dengan inflamasi. Jadi target-targetnya mungkin sekarang banyak yang mengarah ke arah tersebut. Kemudian menjaga keseimbangan, nah ini mungkin yang dianggap microbiome friendly karena mikroba tersebut berkomunikasi ya satu sama lain sehingga mereka bisa lebih stabil gitu, misalkan tidak mudah terganggu oleh patogen. Karena kan beberapa penelitian menemukan misalkan untuk atopic dermatitis yang banyak sekali sudah penelitiannya itu ditemukan adanya relatif abundance yang tinggi dari Staphylococcus aureus yang kemungkinan merupakan salah satu penyebab yang menyebabkan atopic dermatitis ini muncul begitu ya. Jadi targetnya bagaimana kita menjaga keseimbangan kulit ini sehingga Staphylococcus aureus ini tidak bisa tumbuh gitu. Jadi kalau kita ingat ekologi, mungkin kalau misalkan ada yang belajar ekologi itu ada carrying capacity. Jadi seberapa banyak mikroba yang bisa ditunjang oleh ekosistem tersebut. Nah, mungkin target-targetnya seperti itu ya kalau yang saya lihat dari beberapa produk yang saat ini mengangkat tema microbiome friendly. Kemudian ada yang mengangkat prebiotics. Jadi mereka menggunakan bahan-bahan yang menunjang tumbuhnya mikroba-mikroba baik gitu. Kemudian tentu saja probiotics. Nah, untuk probiotics sendiri menurut saya ada beberapa yang overclaim, ada yang memang sudah terbukti. Nah, probiotics juga tidak langsung ya efeknya karena kan untuk probiotics ini mengkolonisasi sebuah ekosistem, dia membutuhkan faktor lain, misalkan prebiotics gitu ya. Jadi sebetulnya penelitian microbes untuk produk-produk salah satunya dalam skincare itu cukup kompleks ya. Ya. Menarik ya Bu Era ya. Jadi memang sangat diverse gitu ya bahasan microbiome ini ya. Dan aplikasinya pun beragam gitu ya, dari mulai kesehatan bahkan sampai kecantikan kulit ya, biomarker juga ya. Nah, yang saya tergelitik satu pikiran ya, maksudnya tadi kan kita Bu Era menyebutkan tentang probiotik. Nah,
kan kalau produk probiotik minuman ya itu kan satu produk itu pasti sudah melekat di kepala kita apa yang sudah ya untuk Bu Era tahu ya tanpa menyebutkan merek ya. Jadi kira-kira kalau kita mengkonsumsi tiap hari itu kira-kira efeknya bagus nggak ya Bu Era? Maksudnya untuk kesehatan kita ya. Misalnya mereka kan mengklaim bahwa produknya bagus untuk kesehatan pencernaan gitu. Nah, kalau dari sisi saintifik sendiri, apakah klaim tersebut betul begitu? Ya, kalau ini mungkin pendapat pribadi ya, lebih ke pendapat pribadi saya dalam membaca beberapa literatur. Jadi probiotik ini banyak sekali ya penelitian yang menyebutkan bahwa memang membawa dampak yang positif, tidak hanya pada kesehatan pencernaan usus, tapi misalkan kebetulan saya memiliki pengalaman juga dengan atopic dermatitis, maksudnya saya sebagai pasien, di mana juga disarankan untuk mengkonsumsi probiotik karena juga berpengaruh juga terhadap kesehatan kulit walaupun dari dalam. Jadi mungkin kita sering mendengar ya makanan adalah sumber dari segala penyakit gitu, ataupun sumber dari penyembuhannya sendiri. Nah, salah satunya. Nah, untuk klaim-klaim produk probiotik ini sebenarnya sangat menarik ya. Ini kembali lagi tujuan dari probiotiknya apa gitu. Kemudian strain, biasanya kalau saat ini kita berbicara produk probiotik seperti yogurt, itu biasanya mereka menggunakan strain yang khusus atau spesies yang khusus, tapi biasanya strain ya, lebih banyak strain. Ada yang menggunakan single strain, ada yang menggunakan strain yang beragam dalam satu produk. Nah, ini tentunya kita bisa sebagai konsumen bisa melihat ya, strain ini memang terbukti baik misalkan untuk mencegah inflamasi, begitu misalkan, untuk melindungi dari inflamasi. Nah, sebetulnya untuk produk-produk probiotik yang seperti yogurt, misalkan fermented food, misalkan, itu menurut saya memang dan beberapa penelitian juga memang membuktikan mereka memiliki dampak yang positif ya, karena kita tidak hanya mengkonsumsi bakterinya, tetapi juga di dalam produk itu tentu sudah dipikirkan bagaimana kulturnya stabil. Nah, itu pasti menggunakan prebiotik ya. Jadi untuk kolonisasinya di usus misalkan, kalau tujuannya untuk kolonisasi ya, misalkan supaya bakteri baik tumbuh dan bakteri jahat tersingkir gitu ya, bahasa sederhananya. Nah, menurut saya itu salah satu cara yang cukup efektif. Kemudian selain itu mereka juga menghasilkan postbiotik atau metabolites, itu juga mungkin sudah ada di dalam packaging tersebut. Atau misalkan fermented food ya, itu kan sudah bertahun-tahun dikonsumsi ya. Contohnya kalau kita tempe gitu kan, itu juga salah satu contoh produk probiotik ya. Jadi bukan hanya yogurt saja gitu, jadi secara tradisional terbukti baik juga untuk pencernaan. Tapi yang saya masih pertanyakan adalah produk yang berupa drop, misalnya probiotik drop. Nah, ini karena karena probiotik drop biasanya hanya datang dalam bentuk kita hanya mengkonsumsi liquid, dalam jumlah kecil. Liquid ya, dalam jumlah kecil. Kemudian kita juga tidak tahu bahwa bagaimana keberhasilan misalkan kolonisasi dari mikrob tersebut. Karena kan pasti tujuannya untuk kolonisasi ya, sehingga mikrob ini membantu dalam proses pencernaan misalkan, atau menyingkirkan bakteri jahat tadi. Nah, ini kalau saya sendiri masih sedikit skeptikal dengan drop ini. Tetapi memang kalau ada juga beberapa perusahaan yang memang sudah membuktikan hasilnya. Nah, ini kita bisa percaya begitu ya. Jadi kembali lagi dilihat strain yang ditawarkan apa, apakah sudah ada bukti bahwa strain tersebut baik untuk pencernaan, apakah memang strain tersebut untuk usus, misalkan kalau drop kan pasti targetnya usus ya. Nah, seperti itu mungkin bisa ditelaah lebih lanjut untuk konsumen, dan produsen tentunya harus menjelaskan dengan benar dan mencantumkan komposisi yang jelas untuk produk. Oke. Wah, satu lagi terakhir ya, Bu Era. Nah, kemarin waktu COVID-19 itu di Indonesia tuh marak-maraknya ada satu produk itu, kalau bukan satu produk dari perusahaan besar ya, jadi dia perusahaan home industry gitu ya. Jadi dia memproduksi satu probiotik yang isinya luar biasa banyak komponennya gitu ya, bakteri dan segala macam.
saya sendiri yang membaca itu agak sedikit bingung gitu ya. Ini segini banyak strain yang ditawarkan, apakah efektif? Kalau tadi mendengar penjelasan Bu Era kan, sebaiknya memang jelas ya, apa namanya, strainnya apa, kemudian ada bukti apa namanya, bukti saintifiknya atau tidak. Nah, kalau seperti itu gimana Bu Era? Karena orang-orang itu kan biasanya melihat berita dari WA ya, ini terbukti begini bagus, probiotik ini isinya banyak sekali, manfaatnya banyak sekali. Nah, itu seperti apa Bu Era? Kalau menghadapi klaim-klaim seperti itu nih, yang bombastis ya kira-kira contohnya ya. Kalau ya ini sebetulnya sebuah tantangan ya. Kalau untuk saintifik untuk saintis kan mungkin kita punya akses terhadap jurnal, kemudian kita punya akses untuk memahami jurnal tersebut. Tetapi kan yang sulit ini adalah untuk masyarakat umum ya. Ini sebenarnya sebuah tantangan yang besar sekali dan sangat disayangkan jika produsen menggunakan hal ini untuk meraih keuntungan begitu ya. Jadi saya sering juga menemukan hal serupa. Nah ini sebenarnya saya juga kurang bisa menyampaikan solusinya ya, selain kita sebagai konsumen tetap skeptis terhadap klaim-klaim tersebut, apalagi misalkan perusahaan tertentu tersebut tidak terbukti aktif melakukan penelitian ini sebelumnya, tetapi ketika ada kasus tiba-tiba menghasilkan produk yang mungkin terlihat bombastis, nah ini mungkin kita sebagai konsumen perlu skeptis ya. Dan untuk masyarakat umum mungkin tugas saintis sendiri untuk misalkan menyajikan berita saintifik populer untuk membantu masyarakat umum memahami lebih lanjut mengenai produk-produk tersebut gitu ya. Jadi tidak terjerat ke dalam klaim-klaim palsu dari produsen. Ya, ya betul-betul. Memang tantangannya di situ ya Bu Era, karena apa ya? Memang perusahaan yang ada di Indonesia saya rasa ya, mungkin tidak semua, tapi kebanyakannya mostly itu mereka untuk scientific research itu mereka sangat sedikit gitu ya. Jadi misalnya produsen A gitu, dia bisa mengeluarkan satu produk based on research itu sepertinya agak sangat jarang gitu ya. Jadi memang kita sebagai konsumen memang harus pandai-pandai gitu ya mencari informasi. Tadi seperti disarankan Bu Era, carilah informasi dari produk tersebut. Kira-kira perusahaan tersebut itu mau mengeluarkan satu apa namanya, penelitian tertentu yang mendukung produk tersebut, begitu ya sarannya ya. Ya, oke, terima kasih Bu Era. Mungkin satu pesan terakhir buat adik-adik mahasiswa semua, mungkin menyarankan untuk mulai nih, ayo kita coba melakukan research tentang microbiome atau apa, monggo silahkan. Iya, ya berdasarkan diskusi-diskusi ini sangat menarik ya diskusi kita di dua sesi ini. Jadi seperti yang kita diskusikan tadi bahwa penelitian microbiome ini memiliki banyak sekali potensi dan tentunya jika di Indonesia ini digalakkan, sepertinya manfaatnya akan cukup besar ya. Karena populasi kita masih tergolong underrepresented dalam penelitian microbiome dan kita memiliki data yang sangat beragam dan tentunya bisa bermanfaat misalnya untuk mengarahkan kepada kebiasaan hidup yang lebih baik, seperti itu. Kemudian tadi kita membahas mengenai komersialisasi dari produk microbiome. Nah ini juga sebagai konsumen kita harus pandai-pandai melihat. Dan untuk mahasiswa misalkan ingin membuat sebuah terobosan baru, nah ini juga banyak sekali ya potensi yang bisa diraih dari microbes ini. Tapi perlu diingat juga bahwa untuk meletakkan untuk mengklaim efektivitas produk itu memerlukan sebuah bukti saintifik yang kuat begitu. Jadi perlu juga untuk memahami bagaimana melakukan penelitian yang benar untuk mendapatkan hasil yang dapat dipercaya. Gitu. Oke, terima kasih, super sekali. Oke, Bu Era, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Terima kasih juga. Sampai ketemu. Ya.